baper lagi atau bahas paranormal experience. Kalian coba search rumah ini di Google ya. Ini tadinya tempat apa, kalian coba cari tahu. Aduh, merinding gue. Tek 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 gitu. Seingat aku kan di sini terus lah di situ siapa yang naruh apa segala macam. Topeng Momonya ditaruh situ tuh auranya lebih beda lagi. Ada tengkorak kucing. Halo fellas, look who's back up, it's me. Sikasih Pak Otto. Selamat datang kembali di channel kali ini, dan di kesempatan kali ini Otto sudah ditemani oleh Indira. Aku harus gimana? Indira Kalista. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membawakan konten baper lagi atau bahas paranormal experience. Ada itunya ya kan? Ya, jadi kita kali ini mau ceritain beberapa cerita-cerita yang terjadi di rumah baru nih ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak baru-baru banget ya, kita setahun lebih udah. Udah. Mau mulai dari mana? Dari aku dulu atau dari kamu dulu? Dari aku ya? Iya. Kamu masih mencoba mengingat-ingat. Karena Indira itu orangnya, sebenarnya aku juga kayak gitu sih guys. Nggak begitu ngeh-ngehin banget kejadian-kejadian yang terjadi. Tapi yang aku lumayan ingat itu, pas di awal-awal pindah, itu aku lupa udah pernah cerita atau belum yang, ini kok agak, ini ya, agak something wrong nih rumah gitu. Sebenarnya disclaimer dulu, setiap rumah, setiap Betul. ruangan, setiap gedung itu kan pasti ada, Betul. ya kan? Jadi kita juga sebenarnya bukan mau suges-sugesin, tapi dari beberapa pilihan rumah itu ada beberapa juga yang komen kalau rumah ini tuh terlalu gelap, ya kan? Ya, Nah, pas awal pemilihan ya. iya, tapi itu kan dikarenakan kita datang ke sini dan kita videoin juga itu pas maghrib. Menjelang sore ya. Iya, Sore jadi menjelang kita maghrib. nggak terlalu yang kayak gimana-gimana banget Benar. gitu. Lanjut. Itu satu. Terus yang berikutnya adalah sangat diwajarkan juga. Jadi ini aku kasih tahu rahasianya nih buat teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan orang-orang kaya itu punya rumah, itu pasti jarang ada yang dikasih lampu putih. Karena lampu putih itu lebih panas, lebih banyak serangga ngumpul, termasuk nyamuk salah satunya. Itu demen banget kalau di lampu putih. Makanya kalian kalau ke rumah-rumah orang kaya, rumah-rumah mewah tuh kebanyakan yang agak-agak gloomy, warm, kuning. Itu karena mereka ngerti tekniknya. Selain lebih rendah wattnya, juga nggak nge-attract serangga-serangga terutama nyamuk. Jadi nggak ada tuh anak-anak orang kaya tuh tiba-tiba kena penyakit Gopean. DBD apa-apa tuh nggak ada. Soalnya nyamuknya nggak masuk ke situ. Nah, biasanya lampu putih itu ditaruhnya di luar, di lampu taman. Itu warna putih biar ke situ semua tuh, biar keluar, justru jangan dibiarin. Tapi kayaknya masuk. pas kita videoin pun itu beberapa lampu nggak nyala dah. Itu juga. Pas kita cetak-cetak itunya itu juga. kan. Iya. Kan itu masih proses kayak baru kita lihat, belum Iya. deal-dealan harga Orang apa segala macam. Banyak abang-abang yang lagi pada Iya. ngerenov-renovin. Iya, sambil ngerjain. Cuma kita nggak begitu menganggap komentar itu serius. Yes. Karena ibu udah suka banget. Yes, I love it. Nomor 7 aku inget, itu pilihan ke-7. Ya kan, bener kan? Iya. Pilihan ke-7 aja bu, pilihan ke-7. Terus ibu juga, itu di komen ada yang kayak gitu juga, ada yang dukung, ada juga banyak yang bilang gelap. Jangan 7 bagus, tapi gelap apa segala macam. Tapi ibu di belakang udah colek-colek aku terus, ini nanti kamar mas, ini begini, begitu, ini kamar adek. Waktu itu kan berarti bulan Agustus. Sebulan Agustus, September. Habis Agustus, September ya? Ya itu berarti usia kandungan kamu udah 8 bulanan. Iya, 6 bulan, 8 bulan. Pokoknya Wah, jauh juga jaraknya 6 bulan, 8 bulan. iya. Berapa sih? 7 bulan, 8 bulan tuh. Kalau 6 bulan, Iya. 8 bulan beda 2 bulan. Pokoknya segitu deh. Oke. Jadi kenapa aku cinta banget sama rumah ini dari beberapa pilihan? Karena yang pertama aku bilang sama aku kan baru aja kehilangan orang tuaku satu, ya kan, pada saat itu. Jadi aku nggak mau rumahku yang terlalu jauh sama lingkungan keluarga aku tinggal gitu. Nah, menurut aku di rumah yang ini, pilihan nomor 7 ini pilihan tengah banget gitu. Enak. Bagus banget. Masa kecil aku juga di sini gitu kan. Saya gila, gue
tanah kelahiran gue, bro. Terus habis itu juga dari orang tuaku lumayan deket, dari orang tuanya A juga lumayan deket. Dimana aku sebentar lagi mau melahirkan, aku kalau misalnya jauh dari keluarga aku kayaknya tuh agak aneh deh. Iya. Aku juga mungkin bakal berasa banget sedihnya gitu. Dan juga Indira katanya kenapa kita nggak pilih rumah yang di Kemang, padahal itu juga oke banget karena di situ yang pertama ada yang pelihara harimau. Betul. Yang kedua, ibu nggak mau tetanggaan sama BCL karena takut kesaing cantiknya. Apalagi seberang gue kan kantornya Ariel Noah. Gue Iya. takutnya kayak Ariel gue udah punya suami. Gue nggak. Aku juga takutnya mau BCL, sorry, gua Nah, kita harus udah punya menghindari. istri gitu. Kita udah punya istri siap. Iya. Lanjut. Jadi akhirnya ya udahlah Bintaro. Iya, aku juga gede di sini sayang. Kecil di sini, gede di sini apa segala macam. Nah, tapi memang minggu-minggu awal tuh aku udah ada auranya tuh, ini bener nih, agak beda nih, terutama beberapa spot gitu ya. Sampai akhirnya ini kalian mungkin belum tahu, kamu juga belum tahu, tapi di sini aku kasih tahu. Kalian coba search rumah ini di Google, ya. Ini tadinya tempat apa kalian coba cari tahu. Jadi kayak semacam perguruan something gitu. Iya benar, itu mapsnya di sini. Itu sebelumnya kayak semacam, tahu nggak sih kayak penyembuhan, terus kayak spiritual things gitu. Yang biasanya, ya kayak misalkan kamu nih, misalkan agamanya Muslim, terus nanti ada kayak apanya lagi gitu, ngerti gak sih? Kayak semacam sub kepercayaan gitu. Itu setelah kita pindah ke sini, kamu baru tahu? Aku baru taunya sekarang ini bahkan. Oh. Jadi pas aku nge-search, Loh, sebenarnya kalau misal tentang penyembuhan gitu-gitu nggak ada problem dong? nggak ada memang, tapi kita kan nggak tahu. Kamu kalau nge-Pengabdi Setan itu filmnya itu kan juga cuma pengen Ngapain pakai kentut sih? Googling aja. kayak semacam kepercayaan yang emang cuma buat biar bisa punya anak dan karirnya sukses, emang cuma Iya begitu sih, doang. bener. Tapi ya begitu gitu. Ada ritual-ritualnya yang mungkin kita nggak ngerti, kita nggak tahu gitu. Nah udah nih, sampai akhirnya setelah kecurigaan itu udah nih, oh ya udahlah, mungkin gue cuma sekedar curiga. Nah pas kita ketemu pemilik rumah ini sebelumnya dong. Ya, tapi itu tadi video terpisah aja kali ya. Iya. Atau mungkin nggak tahu, kita bakal kasih tahu Iya. atau enggak. Soalnya dia juga bilangnya, jangan usah. dong, jangan, gak usah diceritain apa segala macam. Tapi dia ngalamin banyak. Wah, Ini itu sih, aduh merinding gue. Bener yang kalian komen-komen itu, ini sebelumnya rumahnya sini. Iya benar. Nah, tapi nggak Benar. usah di mention atau segala Iya. macam. Gitu ya. Aku transaksi juga ada beberapa kali sama dia dan ibunya gitu. Jadi benar itu rumahnya itu. Nah dia cerita, oh banyak itu gini-gini. Oh yang penting kamu ini aja. Apa? Yang aku ingat pesan dari ibunya adalah di beberapa spot itu nyalain lampu, pasangin lampu. Kalau ada lampu yang mati, diganti segera gitu-gitu lah. Nah udah terus aku tuh ngeh, jadi itu tadi intermezzo ya guys ya. Yang cerita sebenarnya itu adalah lagi-lagi seputar patung, yang dimana juga aku mau mau nyingkirin itu patung juga sayang juga. Kamu tahu itu patung harganya berapa nggak? Nggak tahu, tapi kamu sempat mention kalau itu agak mahal. Itu kalau nggak salah, aku lupa ada 66-nya antara 600.000 atau 1,6. Tapi suatu malam aku kan sering tuh di meja aku masih apa kerja, apa main game tuh sampai malam apa segala macem. Jadi aku lihat, aku dengar di atas tuh pertama bunyi cetak gitu. Nah kan biasa anak-anak suka pada nginep tuh. Jadi aku teriak-teriak dulu, guys, Tan, Din, gitu-gitu. Gak ada yang nyaut. Baru aku ganti jadi guys tadi. Salah, bukan guys duluan. Jadi Absen dulu, absen habis dulu. itu baru guys. Biasanya yang nginep-nginep ini nih orangnya. Jadi aku panggilin, set, nggak ada yang nyaut. Guys, baru agak kencengan tuh. Guys, nggak ada. Aku samperin. Tek, buka lantai 2 dulu. Karena kayaknya dari situ dah suaranya. Aku buka lantai 2, nggak ada.
nggak ada orang, nggak ada yang nginep apa segala macam. Terus pindah ke lantai 3, tahu nggak? Kan aku naik nih sambil naik ke lantai 3 gitu, set gitu. Itu kayak ada set gitu awalnya. Sampai akhirnya aku baru nyadar patung itu tuh suka ada yang, aku belum nanya sih sama anak-anak, suka ada yang mindahin nggak sih? Mas Andri mungkin ya kalau lagi beres-beres. Enggak. Ini momennya sebelum Mas Andri masuk sini. Tapi kadang suka buat bercandaan. Nah itu maksudnya. Tangannya dicopot-copotin. Nah. Dulu Bang Opik kayaknya. Bang Opik yang suka mindah-mindahin. Jadi pindah di sini. Di depan ini banget nih, di depan Pintu sini. sinema persis gitu. Jadi awalnya aku kayak gini udah kan leveling gitu kan. Tek 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 gitu. Seingat aku kan di sini terus lah kok di situ siapa yang naruh apa segala macam. Terus aku gini. Dia apa suara tadi? Apa dia pindah ya gitu. Soalnya kan di agama kita kan juga dibilang jangan ada patung gitu-gitu kan. Karena itu bisa dimasukin itu ya kan. Terus ini juga apa? Bukan cuma patung gitu. Orang kalau nggak salah ada bacaannya tuh bahkan baju sama celana kotor itu nggak boleh banyak-banyak atau nggak boleh lama-lama digantung karena ternyata bisa masuk, bisa dimasukin. Lah aku jadi mikir gini, loh kalau yang cuma baju, celana aja dia bisa masuk ya apalagi yang bentuknya lebih spesifik lagi, mirip makhluk gitu. Apa nggak lebih enjoy dia masuk ke situ, apa nggak lebih mewah itu bagi dia kalau dia masuk ke situ gitu. Ya, jadi aku kepikiran kayak sebenarnya gerak nggak sih apa segala macam. Jadi aku sebenarnya dari kejadian itu tuh suka mikir-mikir gini, buang apa enggak? Kalau enggak dibuang, kalau sayang-sayang, taruhnya di mana ya yang suatu saat mungkin kalau dibutuhin buat properti bisa diambil, tapi juga enggak yang bikin sekantor jadi creepy, terutama di lantai 3 gitu. Apa aku pindahin pojok sini gitu? Yang ada ini aja siluet sih, itu tuh. penonton pasti kan ada beberapa yang jualan baju kan. Mungkin itu bisa lebih jadi manfaat kali. Oh, kasihin ke penonton aja kali ya. Jadi itu sih pengalaman aku dan itu bukan cuma sekali dua kali. Makanya kayak ya bisa juga ini bisa juga ya guys ya, bisa juga memang itu ya Opik suka mindah-mindahin iseng gitu. Tapi aku notice dia pindah tuh lumayan sering loh. Aku kan suka kontrol ke atas gitu. Siapa tahu ada lampu yang belum dimatiin apa segala macam gitu. Ya kan yang bayar listrik saya guys ya. Jadi kadang suka kayak oh ini belum matiin gitu. Nah itu beberapa kali tuh dia pindah. Nggak sesering itu, tapi juga nggak selama itu. Sering notice lah aku gitu kayak ntar di mana. Cuma terakhir yang paling kampret yang pas topeng Momonya ditaruh situ tuh auranya lebih beda lagi. Terus aku suka aku pernah bilang sama kamu cerita ada juga kalau nggak salah di video waktu itu di video Kuyang atau di video apa. Aku bilang sama kamu gini, kamu coba deketin gini dah sama mukanya gitu. Tuh kamu ngerasa kayak, ini kayak apa hidup ya gitu. Kayak ada nyawanya tau di dalamnya. Kamu tarik tangannya nih, kamu salamin ini terus kamu deketin gini dah. Itu pasti kayak, ini kamu kayak brrrr. Kamu pernah mencoba untuk apa itu kayak gitu? Soalnya aku gini, kayak mau nantangin. Nih lu ya, hari-hari tuh lu ya gitu. Terus aku giniin, ayo gitu, maksudnya kayak ini. Terus aku takut sendiri gitu. Penting aja. Ih, kayak hidup dah lu gitu dalam hati aku. Terus udah aku lepas tangannya terus aku udah turun aja, tapi nggak lari gitu. Tapi kayak, ini apa dia sebenarnya hidup apa gimana gitu. Tapi mau buang sayang guys, 1,6 ya apa kalau nggak salah. Kalau menurut aku sih, biar lebih bermanfaat gitu. Biar lebih bermanfaat, kasih. Iya kalau dibuang ya followers ya. memang jangan. Coba deh komen di bawah yang punya usaha konveksi atau clothingan gitu, Iya boleh yang tuh. mungkin di rumah kalian bisa jadi manfaat gitu ya. Itu yang versi mahal loh, manekin itu aku beli versi mahal karena nyari yang versi murah itu nggak ada. Sekalinya ada dia nggak instan, which is bakalan aneh banget kalau kayak gitu tuh nggak instan. Gitu, boleh deh drop di komen deh tuh. Banyak suara-suara di lantai, terutama di lantai ini gitu ya. Tuh aku curiga itu sebenarnya dia. Curiganya ya. Kalau aku sebenarnya kalau di rumah ini kalau suara tuh justru nggak pernah. Aku lebih sering tuh ngelihat
kayak cepet bolak-balik aja gitu. Itu aku lumayan sering. Nah itu kalau yang kamu cepat bolak-balik itu termasuk yang tadi aku bilang, yang cerita di awal tuh. Jadi awalnya pas aku naik itu, tuh ada kayak set, ada yang gitu dulu. Iya. Baru notice aku, ini kan tadi gue sempat ke lantai 3 nggak sih? Sempat gitu kan, nanya sendiri jawab sendiri gitu, sempat. Bukannya masih di situ? Apa ada yang mindahin ya? Gitu ke situ ya? Atau malah itu tadi suara dia gitu-gitu. Nah setelah kejadian itu, besok paginya tuh aku yang ngelakuin salaman tangan itu. Kan udah terang nih, baru berani aku. Jadi kayak mau laga-laga bercanda gini. Semalam lu ya, yang semalam lu ya. Gitu aku salamin gini terus gini. Terus kayak, ih, mana lebih tinggi dari aku kan itu kan. Jadi kayak, ih, hidup lu ya. Bete gue, hidup lu ya aslinya ya. Gitu-gitu terus aku turun baru. Males gitu terus turun. Sama itu, pokoknya di deket-deket dia tuh suara orang grinder kopi gitu. Kan aku bisa sampai kayak pas lagi getol-getolnya yang main game gitu-gitu sama 3D printing, kan suka tidur jam 1 gitu. Itu digangguin yang kayak gitu-gitu. Itu sih. Jadi kayak kalau aku seputar patung. Kalau yang sebelum-sebelumnya juga suara, itu kalau nggak salah udah aku ceritain soalnya. Yang di arah dapur. Which is itu udah kita ini juga udah kita tracking alurnya. Itu sebenarnya ujung-ujungnya ke sini kalau kamu nggak. Iya kan? Bener kan? Kan dari belakang dapur aku ngehnya dapur kotor. Set, berarti itu tangga muter. Tangga muter tembusnya kemana? Ke situ. Gitu. Which is itu tempat locker. Dari zamannya masih ada opik, kita coba ngobrol, coba tracking arahnya dari sini. Lah ya benar berarti itu ujung-ujungnya yang di loker anak-anak gitu. Karena situ jalurnya kan. Dari arah situ gitu. Yang suara bayi nangis. Itu aku kalau nggak salah udah pernah cerita, tapi kalau belum, ini aku ceritain Itu ulang. ada lagi main ke loker emang enggak kamu? Wah. Itu suaranya nih, lucunya sayang. Suara itu ada dari sebelum Ade lahir. Jadi kayak suara bayi gitu, bayi nangis. Dari arah situ, dari arah belakang dapur agak atas. Dulu sebelum meja komputer aku di bawah sini, itu kan masih yang di kamar tuh. Jadi kan kalau kamu tarik garis lurus kan belakangnya banget gitu. Tuh aku lagi main gini, suka gini. Kamu kadang udah tidur gitu. Siapa nangis, anak siapa ya gitu. Nah itu arahnya kayak belakang sini gitu. Dan emang agak atas. Belum ngobrol nih sama Opik nih waktu itu. Opik lu kalau malam suka dengar suara nggak? Kan lu masih suka di meja dapur. Di meja makan. Main game tuh Opik kadang. Lampu udah aku matiin, dia kadang masih suka di situ kan main game. Terus kata dia gini, iya bang. Oke yuk kita ngomong bareng-bareng yuk. Di mananya? Aku gitu kan. 1, 2, 3 aku bilang atas dapur. Terus Opik bilangnya cuma dapur, kata dia gitu. Anjir, bener berarti gini gitu. Jadi Opik juga suka dengar ternyata dari arah dapur. Kalau aku spesifik dapur tapi atas, bagian atas gitu. Kayak dari plafon apa dari mana gitu. Kita coba singkirkan cerita horor-horornya, ya kan? Karena waktu itu Abus kalau nggak salah nyebut gini. Kucing kali bang, kucing kan kalau ngeong-ngeong agak mirip suara bayi itu. Iya bisa jadi kali ya apa segala macam. Terus kita singkirkan nih cerita-cerita horornya. Suatu ketika Abus lagi main-main di loteng. Ada tengkorak kucing. Tapi nggak tahu kucingnya mati karena kenapa? Nggak bisa keluar atau gimana? Lah orang nggak bisa keluar. Orang itu posisi tulangnya ada di luar, masa nggak bisa keluar? Itu tuh, jadi kayak apa mereka makan ituan juga gitu-gitu. Nggak ngerti lah aku kayak yang kayak gitu-gitu tuh. Abus kan cerita tuh. Bang, lu suka nyium bau bangke nggak? Enggak gitu. Gue baru ketemu tulang kucing. Tulang kucing apa tulang anak kucing gitu? Tulang kucing. Tulang kucing. Oh, kamu juga tahu ceritanya ya? Nah itu posisinya lumayan deketan sama dapur kalau kamu mau. Sama dapur atas itu. Gitu. Itu sih kalau spesifiknya apa gitu aku nggak ada ini sama sekali. Kamu ada cerita nggak? Ya di kalau rumah aku ini? lanjutin yang tadi ya. Kalau suara-suara tuh di rumah ini nggak ada lah. Mungkin kalau beberapa rumah sebelumnya ada aku kayak suara-suara yang mengganggu gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa aku kalau di sini tuh lebih seringnya tuh ketemu sama visual-visual yang kayak aku bisa apa ya, bisa di pikiran aku tuh kayak itu bayangan ini kali, bayangan pohon kali, apa segala macam gitu.
Aku tuh kalau misalnya malam masih sering keluar dari kamar ya kan. Dimana itu kalau nggak masih agak sore yang mungkin jamnya tuh jam 8, jam 7 di saat aku lagi mau nidurin mas sama ade atau bener-bener malam banget setelah ade sama mas tidur. Itu mungkin jam 10, jam 11 gitu. Nah dari zaman es batu ada di atas sini, itu kan aku berarti lumayan sering tuh kesini karena buat ngambil es batu, nge-refill si gelas aku, botol aku gitu kan. Termos ya? Iya termos aku. Nah itu tuh aku sebenarnya nggak ada masalah sama sekali sama sini. Aku nggak pernah ngerasa takut, aku nggak pernah digangguin. Menurut aku juga hawanya nggak serem. Di lantai 3 tuh menurut aku cuman kayak rasa panas aja, tapi kan logikanya Karena dia paling atas. paling atas gitu, jadi kayak nggak ada macam-macam. Tapi aku nggak tahu kenapa setiap kali aku keluar kamar, terus habis itu aku ke dapur bersih, itu yang dimana kalian bakal sering banget ngeliat itu adalah background video aku gitu ya, si kolam renang. Itu sering banget aku keluar kamar, terus habis itu horden kan belum tentu selalu ketutup kan? Oh, ini aku juga ada cerita. Horden belum selalu tertutup karena kalau malam kadang dibukain sama mas yang kayak gitu-gitulah. Nah itu tuh lampu udah mati, bayangan tuh kan kelihatan banget ya. Itu jelas banget bayangan putih tapi cepet banget dan itu bolak-balik. Kayak catat gitu. Nah menurut aku kayak ini di otakku ini bayangan apa ya yang make sense gitu. Nah itu nggak ketemu bayangan apa yang make sense. Misalnya burung, tapi posisinya kayak berdiri gitu. Dan itu kayak bolak-balik. Kalau burung kan ya udah terbang aja gitu kan. Dan itu lumayan cepet gitu. Nah itu aku nemuin kayak lebih dari 5 kali selama aku tinggal di sini gitu ya. Selama aku sering bolak-balik. Aku mau ke atas kek, aku mau ngambil air di dapur bersih kek, itu di kolam sering banget. Aku tuh kalau di rumah ini takut sama, kamu tau lah, aku takut dikagetin. Sebenarnya bukan takut sama setan ya kan. Aku tuh nggak takut sama setan, tapi aku takut dikagetin. Jadi aku tuh bisa bisa ngerasain spot-spot yang bagi aku tuh kayak ini kayak di sini beneran serem dah gitu kataku. Nah spotnya itu adalah karena aku sering ngelihat bolak-balik di kolam renang. Menurut Mau sebut aku bareng-bareng? Hah? Mau sebut bareng-bareng nggak lokasi biasanya dia kayak ada melakukan aktivitas? Boleh. Yuk. Ini satu dulu aja. selain di kolam renang. Iya tapi sekitaran situ. Oke. Yuk. 1, 2, 3, gazebo. Iya. Kok nggak bisa bareng gua? Aku mau nyebut ayunan tapi aku lupa namanya ayunan. Gazebo tuh. Lumayan. Yang aku tadi pas kamu lagi cerita Tapi aku bilang, nggak pernah ngedengar ada ayunan gerak-gerak ya. Ah, aku juga. Aku nggak pernah dengar. Tapi nih, yang tadi kamu lagi cerita terus aku bilang, oh tahu nih. Iya aku juga ada cerita nih. Aku lagi nutup hordeng yang arahnya ke kolam renang justru. Yang di kamar tapi ya. Oh ya. Jadi kan kalau siang kan kita buka nih. Cuma apa kalau yang dalamnya filtrase. Filtrase. Iya filtrase itulah. Which is kan tembus. Jadi aku mau tutup gini nih. Terus aku tegesin gini. Aku pernah beberapa kali kayak gitu aku tegesin. Iya kan? Bener. Itu kayak ada orang lagi nunduk di ayunan gitu kayak gini kan ya? Iya, tapi bukan putih. Tapi bukan putih. Iya, kalau tapi yang kayak ada orang kan? Kalau di kolam renang aku putih. Nah, kalau yang di situ bukan putih. Itu. Bayangannya. Aku nggak tahu yang di kolam renang. Aku nggak nyebut. Aku nggak pernah lihat kalau di kolam renang. Yang di gazebo. Yang di gazebo iya kayak ada bayangan orang duduk. Tapi nggak gerak. Nggak gerak. Iya. Iya. Ditegesin Cocok. gini lama-lama kayak nggak ada gitu. Tapi agak lama. Iya. Iya. Tas. Oh iya tas. Kayak bayangan. Tapi kita Tapi gini. nggak tinggi ya? Nggak tinggi. Iya. Kayak nunduk gini. Gitu. Terus kita, anjir tuh apaan tuh? Iya. Itu apa abus ya gitu. Tapi abus Kan itu nggak seiseng itu. si nggak segabut itu. alasnya kan garis-garis. Ya. Jadi kalau misalnya Wah, memang cocok. nggak ada kan garisnya terus dong Iya. gitu kan. Nah ini Ini garisnya nggak putus. Iya. kayak bayangan. Iya. Cocok. Bayangan tapi bukan bayangan tembus pandang. Iya kan? Kalau aku agak tembus pandang tapi gelap gitu. Aku nggak begitu notice dia tembus pandang terus jadi kelihatan background garis-garis, enggak. Pokoknya kayak ada orang aja gitu, kayak ada makhluk aja di situ. Nah kenapa kita kalau kayak gitu kesannya pengen negesin ya? Padahal kalau misalnya tuh setan, kalau memang itu setan ya, kalau itu setan tiba-tiba lari ke kita gitu, gimana? Kita tuh nggak kepikiran Nggak gitu tahu ya? sih, itu sebenarnya juga yang dialamin sama ini. Banyak yang suka protes sama film horor. Logika film horor itu nggak masuk akal gitu. Tapi sebenarnya kita Karena kalian belum pernah ngalamin ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, ngelihat langsung, itu pasti bawaannya emang pengen kayak soalnya kita
logika kita tuh gini, itu bayangan atau Iya. bukan? Yang kayak gitu-gitu loh. Orang nge-stage yang film horor nih. Gua kalau di film horor gitu, kayak di TikTok kayak di Instagram gitu. Begitu ngeliat ada gini, wah bye-bye gitu. Nggak bisa. Momennya ngagetin, kayak misalnya ada sesuatu jatuh, itu pasti langsung kita lari, ya kan? Kita nggak kayak, Enggak juga. oh enggak, kalau aku lari, oh, sorry banget, aku langsung lari. Buku jatuh gitu, jeduk gitu. Nah, langsung lari aku. Kita Ngapain ngeliat aku? di situ nggak ada apa-apaan. Iya, tapi kalau misalnya samar-samar, set-set bayangan tuh, aku kayak, itu bayangan atau apa sih gitu? Apa abus? Aku mikir gitu loh. Sama, aku juga mikir tuh abus orang ya. gitu, kan? Itu kalau aku. Itu ada yang duduk di ayunan Jadi aku tuh. tuh justru malah di lantai 1. Aku nggak ada di lantai 2, di lantai 3. Aku sering lah bolak-balik ke studio aku ngambil apa gitu kan, ngambil skincare Ketinggalan. misalnya. Iya, terus aku ke lantai 3 sini, misalnya mau ngambil tadi es batu gitu. Terus misalnya kayak mau ngapain ya? Aku kadang ke lantai 3 nih ngapain aja ya? Ngambil es batu sih paling ya. Nonton. Karaokean. Karaokean. Malam-malam karaokean ya. Ya nggak ada, ngambil es batu doang kalau Iya, malam-malam mah. zaman-zaman es batunya masih di situ lah pasti kan. Itu aku sering lah bolak-balik. Aku nggak ngerasa serem hawanya gimana-gimana, nggak ada sama sekali sih. Cuma emang agak anget ya. Cuman ada agak anget. Mungkin memang si patung itu membawa pengaruh Bisa, yang cukup bisa tinggi ya. Jadinya kan semenjak ada patung itu udah nggak ada es batu di sini karena aku tuh udah nggak pernah bolak-balik ke sini lagi. Jadi nggak pernah ngerasain hawa-hawa yang sekarang tuh kayak gimana. Terus abis itu yang selanjutnya adalah kayak yang tadi aku bilang, aku tuh nggak terlalu takut sama setan. Jadi aku tuh kalau misalnya ada sesuatu nggak bakal aku sugesin bahwa itu setan. Aku nggak bakal nomor 1 kepikiran di kepala aku setan. Tapi kalau yang bayangan tadi, apalagi di logika aku yang masuk akal nggak ada, ya udah berarti itu setan gitu kan. Kadang gue kalau keluar kamar juga suka, takut ngeliat bayangan lagi gitu, atau bayangannya makin jelas, atau bayangannya bukan di luar tapi di dalam gitu kan. Itu agak takut. Tapi aku beberapa kali dapet horror experience dari anak-anak kita. Ini aku ngomongnya anak-anak karena baru terjadi juga semalam. Nah, kalau ini Mas Abi dulu yang dimana ada buktinya dari videonya AA. Jadi itu AA ngevideoin. Ada bukan suatu malam itu. Enggak, ada juga semalam. Oh, semalam ada. Ada. Oh, kamu ceritain yang semalam dulu Ya, nih. jadi ini aku rekap ini anak-anak aku yang aku inget ya. Yang aku inget. Nah, Mas Abi itu kalau kalian ngeh, dia mungkin karena udah gede, udah bisa berbicara gitu ya. Waktu di rumah yang sebelum ini, aku bilang dia sering banget nunjuk-nunjuk pintu kamar. Arah pintu. Ya kan? Gitu-gitu dari zaman dia ngomong masih terbata-bata. Aku nggak tahu tuh ada apa yang dia lihat, nggak jelas gitu. Dia nggak bisa mendeskripsikan apa yang dia lihat. Yang jelas dia kalau ngeliat ke situ takut dan juga bangun tidur sering kali nunjuk-nunjuk ke situ. Dan aku ngerasa kalau misalnya aku kebangun di tengah malam, memang itu yang aku lihat. Arahnya ya situ. kan? Nah, udah dong. Terus sampai di rumah ini, jujur Mas Abi di rumah ini tuh awal-awal sering banget sakit dan itu sebelumnya lama. Iya. Aku nggak tahu kenapa. Aku juga nggak tahu kenapa. Kita cari tahu. Alhamdulillah dari cara-cara yang AA kasih gitu. Aku juga nggak tahu beneran karena itu atau enggak. Tapi pokoknya banyak lah AA nyari-nyari. Cobain. Akhirnya alhamdulillah Mas Abi sekarang udah jarang banget sakit lagi. Iya. Tapi dulu awal-awal kesini tuh dia sering banget sakit. Jadi ada yang keilmuannya itu yang aku coba ya, yang aku coba terapin dan aku suruh ibunya juga terapin, itu ada yang keilmuannya logika gitu, fisika gitu. Ada yang spiritual. Kalau spiritual, aku waktu itu pas dari zamannya Ade lahir, minta mama sholatnya di kamar Ade. Terus aku juga bilang, kamu kan seringin sholat di kamar Ade aja sayang gitu. Pas tidurnya masih dipisah. Sekarang udah digabung lagi, jadi bareng lagi kan. Ya kita tidur di sholat Tidur sholat di situ. tidur sholat ya di kamar kita aja gitu kan, emang tidurnya juga di situ gitu. Tapi salah satunya yang di kamar Mas itu, aku pernah ini kan omelin kamu, jangan sholat di sini, di situ aja sholat di situ gitu. Kenapa kamu juga pernah nanya sama aku, kamu kenapa sih kalau sholat di situ di kamar kamar tuing gitu. Terus kayak nggak apa-apa, kamar anak gua mau doain di sini aja gitu kan, aku bilang kan. Nah itulah, terus habis itu nggak tahu Mas Abi mungkin nggak bisa mengungkapkan, misalnya kalaupun dia ngerasa keganggu atau ada hawa yang kurang cocok sama dia, kalau
Jawa kan ada tuh kayak kalau pindah rumah bawa air dari rumah lama terus habis itu dicampurin Iya, kayak gitu-gitu. Nah karena kita anak muda, jadi kita nggak mengikuti itu dan kita mungkin nggak terlalu keinget karena mungkin sedikit banyak kita kayak nggak percaya gitu ya. Terus Mas Abi itu nggak tahu deh posisinya Ade udah lahir apa belum? Aku nggak tahu. Kayaknya sih udah sih harusnya ya. Jadi posisinya Mas Abi udah tidur malam-malam. Terus habis itu kan kita pakai tenda tuh gara-gara waktu Ade lahir, Ade itu nggak bisa Dingin. dingin. Terlalu Sedangkan dingin. Aa sama Mas Abi kalau tidur harus banget kayak dikutup gitu kan. Jadi beli tenda untuk yang AC ke dalam. Ade kan di luar jadi nggak kena. Nah itu Mas Abi udah tidur, tenda udah aku tutup-tutupin supaya Mas Abi nggak jatuh juga. Aku sama Mas Utap tuh makan cuman di di apa Di itu? baliknya. Di balik temboknya doang. Jadi Tuh kalau ada. Mas Abi nangis atau membutuhkan sesuatu udah pasti cepet banget dah kedengeran sama kita gitu. Nah kita makan di situ sambil nonton film. Terus habis itu tiba-tiba Mas Abi tuh jarang banget udah tidur terus kebangun tuh jarang. Nah ini tiba-tiba langsung nangis, kebangunnya tuh langsung bukan nangis yang kayak nangis air mata berderai gitu ya, tapi kayak langsung ibu gitu langsung kayak gitu. Nah ternyata dia cerita, ini videonya ya. Kenapa, Bi? Nengok apa? Ada yang nengok dari mana? Apa? Siapa itu? Dari? Ada yang nengok dari mana? Itu tadi di atas ada yang nengok. Di atas sana? Iya. Ada yang nengok? Nengok kemana? Nengok kemana? Di situ sebenarnya aku situ nih. Coba. Coba. Dari sini atau di sini ya? Ada yang nengok. Itu ya. Sebentar. Kok sampai ke situ? Betul. Ada yang nengok dari mana? Ada yang di situ. Di situ. Nengok kemana? Abi. Iya. Terus? Aku kaget. Terus? Benar. Iya. Kamu nggak bohong kan? Iya. Dari mana coba? Ayo cek. Dari atas situ. Dari atas sini nengok. Iya. Terus? Terus itu di mana? Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Iya. Benar kamu? Iya. Pindah-pindah dari mana aja? Dari situ. Dari mana aja? Tadi lo situ. Oh, bukan. Lo situ tadi yang pas aku lagi lewat nih. Pas aku lagi bangun, ternyata ada nengok aku. Ada yang nengok ke kamu. Iya. Terus? Terus aku kaget. Kayak Terus habis kamu kaget? aku kaget lagi. Kamu kaget lagi. Terus? Iya. Terus aku bilang ke ibu. Yang tadi kamu panggil. Iya. Terus dia kemana? Kabur? Iya sih, tapi balik lagi. Ternyata apa-apa itu tadi ya. Ternyata apa itu? Nggak tahu. Kamu ngeliatnya kayak gimana? Tadi pas aku lagi kaki nih, ambil di atasnya nengok aku. Gitu. Mukanya serem. Iya, Kayak gimana mukanya? gitu. Kayak gimana? Gitu sih. Kayak gimana? Matanya kalau gitu juga. Kayak gimana coba? Kesamaan sih. Kayak samaan maksudnya? Samanya kan itu. Oh ngelirik gitu? Iya. Merinding ay. Bukan dari sini, bukan? Bukan.
Yakin kamu, Bi? Iya, bukan. Ternyata, ternyata dari atas. Dari atas mana? Situ. Serangga kali ya? Bayangan serangga kali ya? Bukan. Muka orang. Iya, Ada badannya. iya. Ada badannya apa kepala doang? Kepala doang. Kepala doang. Lagi didoain sama ya. Nggak ada, Bi. Katanya tinggal bukan ya? Ada yang nengok. Ya udah nggak apa-apa. Udah kamu bobo aja. Ayah sama ibu di situ lagi makan kok. Tapi mau itu. Iya aku temenin di sini. Tapi sama itu. Iya, aku. Benar. Bener apa bohong kamu? Hah? Nggak bohong. Iya. Di mana dia? Coba tunjuk di mana. Iya. Aku kasih tahu. Enggak, dari situ aja nunjuknya. Coba. Kan kamu lagi kayak gimana coba? Kamu lagi kayak gimana tadi? Coba. Boboknya lagi kayak gimana tadi, Abi? Begini. Terus? Lah, kok kamu bisa ngelihat ada yang nengok dari atas? Iya. Lah kan mata kamu lagi ke bantal. Iya, tapi dia ikuti aku. Hah? Iya, tapi ada yang ikuti aku di atas. Ada yang ngikutin kamu? Iya, Ngikutin gimana sih? kalau nih. Itu. Ah, bayangan kali, Bi. Ah, kamu mah ada aja, Bi. Iya. Di atas. Di atas sini. Ini di sini. Bukan di situ, di sebelah situ. Di atap. Di situ di situ sini, di jaring-jaring ini. Iya. Terus? Terus? Terus bukan ya di situ tadi. Di sini nih. Iya, Oke. Dia ngapain? dia mau lihat aku. Terbang. Iya. Kita lupa Baca baca, doa doa. nggak? Kita lupa baca doa kali. Iya, lupa. Ya kan? Ya udah baca doa dulu. Ayo, sini. Anjrot. Nah itu guys, jadi dia cerita kalau dia itu melihat kepala dari sisi atas tenda, dari Dari atas atas tenda. samping. Dari atas samping tenda itu ada kepala, yang dimana dia ngejelasin cuman kepala doang. Itu ngeliatin Mas Abi, kayak melototin Mas Abi gini, terus habis itu kayak gerak-gerak gini-gini doang. Dan itu rambutnya panjang tapi dia nggak ngejelasin badan. Aku nggak tahu ya ada badannya apa enggak. Jadi dia cuma kepala mulu aja. Nah, kita berasumsi mungkin itu kuyang, apa kayak bentukannya mungkin yang Mas Abi lihat tuh kayak kuyang gitu kali ya. Mungkin. Karena cuma Sorry, kepala. aku potong. Jadi ada satu detail lagi yang kamu miss. Kalau kamu inget, dia awal yang merintihnya itu, dia minta tolongnya itu, dia gini dulu. Ada yang liatin gitu ya. Bu, wah merinding, wah gila. Bu itu siapa bu? Awalnya gitu dulu. Iya. Karena Di video ada kok itu. suka bercanda di tenda kayak wah gitu-gitu Itu. kamu kan. Ya, jangan usah Parah, merinding parah, banget, gila, santai merinding banget. aja. Iya. Itu aku langsung gini. Karena aku lagi nonton juga tuh. Itu kan ada juga di video aku langsung. Deng. Apa tuh dia? Kok nanya gitu? Jadi bukan gini, bukan Bu, ibu, sini bu, sini bu. Bukan gitu, tapi lebih awalnya itu sebenarnya yang aku ingat adalah dia gini. Bu, ibu, bu itu siapa bu? Ngeliatin aku bu, gitu. Iya, benar. Makanya aku langsung nyalain kamera. Hah, apa tuh? Suara apa tuh? Kok dia ngomongnya nanya itu siapa gitu. Iya. Langsung aku nyalain kamera, refleks. Oke. Gitu. Terus aku aku vlogin yang kalian juga tadi udah lihat videonya. Terus baru tuh dia cerita-cerita tuh. Kan tadinya pas kita samperin di sininya air mata dulu tuh. Iya. Kayak orang ketakutan apa segala macem. Iya. Dia sadar bahwa kita berdua hadir, baru tuh dia mulai cerita-cerita, ada ini di sini. Dari mana arahnya? Dari arah kamar Twing ya kalau nggak salah. Apa dari kamar mandi ya? Apanya? Dia datang ya? Oh nggak Si tahu, itunya. pokoknya seingat aku dia cerita itu
di atas samping dan itu melototin dia terus Iya. goyang-goyang. Dia kan praktekin gini-gini Iya, ya iya, kan, benar. goyang-goyang dikit doang gitu. Terus habis itu melotot, rambutnya panjang katanya gitu. Mukanya serem gak? Serem kata dia. Nah paginya karena itu heboh ya guys ya, Teteh nanyain ke Mas dan itu ceritanya persis sama. Jadi nggak beda. Berarti bukan mimpi, bukan Nah, bukan apa. Pas malamnya itu, pas Mas Abi nangis-nangis itu, aku kan berlaga menenangkan gitu Iya, ya. Walaupun aku kayaknya ini Saito nih gitu. Walaupun kayak kita berlaga untuk tenang gitu. Terus habis itu pas Teteh cerita, dia katanya semalam ngeliat kayak gini-gini dalam hati aku, kok sama, persis. Kalau emang dia halu, mimpi atau apa, kan cerita ada berbedanya gitu. Tapi ini benar-benar plek ketiplek sama. Terus semenjak itu kayak ya seminggu lah dia nggak mau tidur sendirian. Kayak kalau tidur tuh kayak nggak tenang gitu. Gini lagi, jangan tinggalin aku ya Bu, gitu-gitu. Iya. Nah itu cerita yang hits di rumah ini ya. Itu cerita paling hits itu. Karena Mas Abi yang ngomong. Ada yang sempat kerekam aku ngapain sih? Ngapain? Yang ada yang masih kamu rekamin juga tuh. Aku ngapain ke pojok-pojok? Kayak gini ya, kayak doain gini. Dan Gitu. ganggu anak saya. Ya, jangan ganggu ya. Padahal takut ya? Lumayan. Terus kan aku sempat ngambil garam dikit keluar. Itu sekalian aku tebarin garam. Jadi sambil doain, udah nih, jangan ganggu anak saya gitu. Apaan aja, pokoknya surat yang aku hafal aku bacain, nyambung nggak nyambung dah pokoknya dah. Jangan ganggu anak saya. Ke pojok yang satunya, jangan ganggu anak saya. Padahal sininya merindingnya nggak udah. Terus sudah, biar lebih make sure aku keluar ambil garam dikit. Terus aku di pojok bawahnya. Jangan ganggu anak saya, jangan ganggu anak saya. Udah baru kita tidur tuh. Iya. Apa tenang lah ya. Maksudnya, udah kabur dia pasti. Takut lah dia pasti. Bapaknya berotot gini gitu. Padahal bapaknya yang berotot juga lumayan bulu kuduk. Bapaknya kalau ketakutan lari paling pertama, guys. Enggak gitu. Deh, nggak ada bukti sih anjrot. Zaman pacaran tuh kesel banget gue sampai gondok sampai sekarang gue biarin Itu aku aja. mau ngambil senjata sayang kalau Apaan itu. sih orang jahat. mobil jalan kamu nyamperin mobil mau ninggalin aku duluan, aku di belakang aja. Oke guys, kita nggak usah cerita Itu masa lalu, orang bisa berubah. Orang berubah setiap hari. Tapi itu menjadi pertimbangan aku loh. Tapi kan udah sampai punya anak aku Iya, berani. oke. Itu cerita pertama. Nah, ini cerita yang kedua tentang Adek Galila. Jadi baru aja, aku lupa ya semalam apa kemarinnya lagi gitu deh. Pokoknya kita tidur harusnya biasanya jam 9 tuh udah tidur. Nah ini agak sedikit lebih malam. Kayaknya kemarin deh pas aku selesai syuting tuh pulang agak malaman gitu. Itu Nah. semalam. Itu semalam ya? Itu semalam. Kamu kan syuting kemarin. Oh iya. Pokoknya kita udah siap-siap banget nih mau tidur di dalam tenda. Aku, Mas Abi, sama Ade. Nah, karena aku ngeliat nih posisi orang-orang, anak-anak masih pada agak-agak segar. Jadi Aku belum masuk nih berarti ya? Belum. Oke. Aku ajak main-main dulu, ya kan? Aku ajak main. 10-an lah ya berarti. Iya. Aku ajak main-main kayak biasa gitu-gitu. Nah, Ade dari awal masuk kayak celingak-celinguk mulu gitu. Celingak-celinguk. Kataku, bocah kalau udah ngantuk juga kan ada aja tingkahnya gitu. Ajak main, kok ya diem aja gitu. Mau nenen deh, ya sambil nenen mainnya gitu. Udah tuh aku tutup-tutupin, lampu belum aku matiin. Main sambil nenen gimana sih? Ya dia jungkir balik tapi palanya tetap di sini gitu ya. Mas Abi lah yang main. Lampu aku matiin, aku nyalain cuma satu, jadi remang banget ya kan. remang. Aku remang Yang banget. kuning ya. lagi? Iya. Terus habis itu Mas Abi bilang gini, "Ih ada nyamuk Bu," gitu. "Kejar Mas nyamuknya satu doang sebiji. Kejar Mas nyamuknya," gitu. Nyamuknya cuma muter-muterin Mas Abi nih, Iya. cuman gini. Gitu. Nah, Adek mulai ngelepas nenennya. Terus habis itu dia kayak, aku pikir dia nyariin nyamuk. Iya. Terus habis itu dia tapi setiap kali nengok-nengok, itu dia nggak ngelihat nyamuknya. Jadi dia ke arah yang beda-beda dari Sama nyamuk. Iya. Entah dia juga nyari nyamuk yang nggak bisa nangkep matanya gitu, Iya, maksudnya matanya belum belum se-refleks kelihatan. itu. Nah gitu. Atau gimana? Pokoknya nggak ngelihat nyamuk sama sekali. Kamu nggak percaya, tanya Mas Abi dah. Terus habis itu kan kita ngetawain Ade, di sini deh gitu. Terus habis itu nggak lama dia ngelihat ke pojok atas tenda pojok atas sini dong berarti ya. Ini kan kayak semi rebahan. Iya. Ini kan pojok sini gitu Iya, ya. 4 sisi. Iya, dia ngeliat ke sini, terus cepat banget dia ngeliat ke sini, abis itu dia nangis kejar. Dia kayak ketakutan.
Nah nangisnya itu agak-agak geter sayang. Jadi aku kayak, ngapain nih bocah gitu, jarang banget Ade kayak gitu, bukan jarang, gak pernah dah. Ade nangis kayak apa gemeter, kalau nangis sakit hati atau sakit malah nggak ada suaranya kan? Iya. Nggak geter gitu kan? Nah ini dia geter terus habis itu langsung nemplok ke aku gitu. Terus Mas Abi bilang, iya kenapa tuh Ade bu? Nah Mas Abi juga ngutarain itu kayak kesannya, ngapa tuh Ade gitu. Jujur di situ aku karena nggak ada AA gitu ya, aku agak takut jujur. Kayaknya apaan sih gitu. Jadi kayak dua anak seolah-olah mengkonfirm bahwa ini situasi agak serem nih gitu loh, gitu. Jadi ada apa dia ngeliat ke situ ke sini cepet banget. Nyamuknya ke sini, ada yang ngeliatnya ke sini. Ngeliatnya selalu ke atas gitu-gitu deh. Jadi kayak kesannya takut dikagetin sama kamu juga gitu. Tahu kayak kan? nyari-nyari itu tadi ayah gua gitu kali ya. Iya, modelannya kayak gitu. Nah, itu sih kalau dari aku. Tapi Berarti bagus juga tuh ya pasang tenda begitu ya. Paling nggak terlindung tuh. dari Lah kan so far selalu di luar tenda, kata ceritanya Mas Abi di luar tenda. Ade ngeliat-ngeliatnya ke arah luar gitu. Berarti dia nggak bisa masuk. Emang tendanya udah aku doain. oh iya, Iya benar. pakai surat Anas. Gak pakai surat apaan aja lah pokoknya. Ya itu lah, kalau Ade kan mungkin nggak bisa ngomongin ya. Tapi sebagai ibu aku nangkep vibration yang dia kasih ke aku bahwa dia tuh ketakutan akan sesuatu gitu. Itu sih. Terus Ade juga suka celingak-celinguk keluar tenda tuh yang pojokan sana. Makanya tuh ngeliatin apa ya? gak usah bercanda yang ini deh kataku. Yang apa? Yang ngaget-ngagetin dari luar itu. Gitu. Iya, kayaknya takut deh. Jadi guys kayak itu mata ya gitu kesannya gitu. Tapi alhamdulillahnya aku bersyukur Mas Abi udah jarang banget sakit guys. Tadinya tuh bener-bener kayak sakit. Sakitnya tuh bisa sampai sebulan full, 2 bulan full gitu loh. Batuk-batuk ya. Iya, kasihan banget. Dan kita tuh Batuk-batuk demam. Udah kebingungan lah, clueless lah. Ini dia kenapa sih gitu. Gitu sih kalau cerita dari Ya aku. semoga aja yang beneran obatnya adalah yang keilmuan yang logiknya ya, bukan yang Tapi magisnya. kalau dengar cerita yang sebelumnya kan juga sakit-sakit Iya. di kamar yang sama. Kamarnya sama, soalnya memang itu kamar utamanya kan. Wallahualam. Oke lah, itu dia cerita dari kita berdua. Selanjutnya ada lagi Ji, cerita dari teman-teman. Ada. Anak-anak yang ngalamin. Oh iya. Oke, ini mau gantian nih kita nih. Oh gantian Mas. Siapa? Caca dan Caca dan Nio. Caca dan Nio. Ih parah banget. Oke, kita sambil ambil kursi lagi ya guys ya. Silakan ceritakan cerita kalian.